tidak boleh ada daun-daun kering, harus digarisi, agar memudahkan parkir untuk satu mobil, dipisahkan parkiran mobil dan parkiran motor. Terus juga juru parkirnya harus memberikan greeting, harus mengatur parkir dengan baik. Jika hujan, tukang parkirnya harus mendatangi customer, dipayungin biar nggak kehujanan. Kita tuh SOP-nya dimulai dari hal paling depan lahan parkir sampai paling belakang gudang. Jadi teman-teman bayangin aja lahan parkir aja tuh ada di SOP, apalagi dalam pelayanan kefarmasian. Ingat teman-teman, teman-teman itu nanti praktek akan berhubungan dengan nyawa manusia. Makanya saya selalu tekanin, siapapun yang praktek di Kimia Farma Ciamplas khususnya, dalam melaksanakan penyiapan obat harus double cross-check. Teman-teman juga rasanya semuanya nanti yang ada di praktek di Kimia Farma harus double cross-check. Gimana Bu double cross-checknya? Kalau misalnya obat itu bukan racikan, teman-teman siapin, lalu teman-teman minta cekan ke salah satu karyawan. Ya, double cross-check kan dengan dua orang yang berbeda. Nah, kalau ada racikan, teman-teman, pasti teman-teman itu akan menghitung dulu kan, berapa tablet yang diambil, berapa salep yang diperlukannya, berapa krim yang perlu diperlukannya, berapa jadinya, apa namanya, sirupnya, kayak gitu-gitu. Itu teman-teman hitung dulu, teman-teman siapin, teman-teman minta approval sama karyawan Kimia Farma. Oke, udah dihitung, udah dicek lagi, udah dihitung lagi, udah approval, kalian racik. Setelah kalian racik, kasihkan lagi ke karyawan Kimia Farma atau apoteker yang ada di sana. Minta dicek kan, hasil racikannya udah benar belum, ada 10 kapsul, ada 10 puyer, sirupnya 60 mili, salepnya udah apa namanya, tercampur rata atau enggak. Itu wajib. Jadi wajib double cross check. Ingat, teman-teman itu akan memberikan obat ke customer. Customernya macam-macam, teman-teman. Ada bayi, ada anak, ada orang dewasa, ada lansia, dan semuanya pasti mempunyai faktor resiko masing-masing. Ya, jadi teman-teman prakteknya boleh enjoy, boleh santai, tapi tetap teman-teman harus konsentrasi penuh, teman-teman harus disiplin, teman-teman harus bertanggung jawab atas apa yang teman-teman lakuin. Kalau dalam pembacaan resep teman-teman kurang paham, signalnya seperti apa, obat ini apa, teman-teman wajar menanyakan. Tapi teman-teman harus berlatih dalam 1 minggu, 2 minggu awal. Ya, karena kerasanya akan sebentar. Membaca resep itu bisanya memang dengan apa namanya, pengalaman. Semakin teman-teman sering baca resep, semakin teman-teman banyak baca nerima resep dari berbagai dokter, pasti itu akan terlatih. Nggak bisa teman-teman belajarnya baca buku, textbook, nggak bisa keluar resep. Karena dari mulai guratan tangan tiap dokter itu beda-beda. Ya, diuntungkan kalau misalnya teman-teman dapat resep elektronik. Ya, terus juga teman-teman kalau misalnya nemu obat-obat yang masuk golongan narkotik, psikotropik, OOT, prekursor, tolong tidak langsung mengkonfirmasi obatnya ada. Serahkan ke pihak Kimia Farma. Ya, karena sekarang banyak customer yang lebih pintar dari kita buat resep sendiri, belangko resep sendiri, dan sebagainya. Oke? Nah, kalau SDM tadi udah jelas ya, udah saya jelasin. SDM itu terdiri dari 2, apoteker sama tenaga teknis kefarmasian. Sejauh ini tenaga teknis kefarmasiannya kita hanya memperkerjakan dari D3 farmasi dengan S1 farmasi. Untuk masing-masing kompetensinya ini kita biasanya dilakukan rekrutmen terlebih dahulu, dilakukan probation selama 3 bulan, dilihat kalau emang sesuai baru kita bisa ajukan tanda tangan kontrak dan sebagainya. Terus nanti kita evaluasi per bulannya, bagaimana produktivitasnya, bagaimana attitude-nya, bagaimana nilai-nilai value perusahaannya dia bisa lakuin apa enggak. Karena kalau value-nya BUMN ada akhlak, lampir di layarnya teman-teman. Akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, terus SDM di kita juga diberikan beberapa training, beberapa product knowledge, terus juga kita juga ada coaching, ada mentoring. Karena itu tadi kita harus selalu mengupdate informasi terbaru, produk-produk juga terus apa namanya berinovasi. Kita juga memfasilitasi itu. Terus juga kita juga untuk SDM punya ikatan yang baik, punya hubungan yang baik dengan masing-masing instansi seperti PCIAI maupun PAVI.
Kayak gitu. Untuk SDM-nya kita kelola seperti itu, gitu ya. Nah, balik lagi untuk pengadaan. Pengadaan ini kalau Kimia Farma semuanya sudah terpusat, teman-teman. Sudah tidak lagi melakukan pengadaan secara manual, by feeling, enggak. Semuanya udah by system, di mana semuanya sudah diperhitungkan. Diperhitungannya kayak gimana, Bu? Diperhitungkannya, contohnya gini. Secara sistem sudah tertera histori penjualan tiap-tiap apotik selama 90 hari. Di sistem itu ada beberapa faktor penghitung sehingga bisa menghasilkan inventory atau pengadaan yang dapat memenuhi kebutuhan Pareto A-nya sebanyak untuk 30 hari, Pareto B-nya 21 hari, Pareto C-nya untuk 14 hari. Nanti muncul semua kebutuhan dan di bagian pengadaan di unit bisnis masing-masing ini nanti diolah menjadi surat pesanan untuk masing-masing apotik. Nah, untuk masing-masing apotek ini, surat pesanannya dikirimkan ke PBF. Jadi PBF itu akan mengirimkan ke masing-masing apotek, bukan ke BM. Ya, surat pesanannya untuk barang reguler itu langsung dikirimkan by email. Tapi untuk surat pesanan narkotik, psikotropik, prekursor, OOT itu harus manual. Karena harus ada tanda tangan apoteker penanggung jawab dan cap basah apotek. Ya, gitu. Biasanya nanti setelah dibuat SP manualnya, biasanya diambil oleh sales yang bersangkutan dari masing-masing PBF. Untuk inventory sendiri, secara sekilas pengadaan seperti itu. Kita biasanya mengadakan forecasting atau pengadaan itu sebulan 2 kali, biasanya di minggu pertama dan minggu ketiga. Terus pengadaan rutin juga kita ada konsinyasi ya. Konsinyasi itu kita kerjasama sama pihak tiga di mana kita tiap bulannya hanya membayarkan produk yang laku terjual aja. Jadi contohnya kayak food supplement kalau di Kimia Farma atau sejenis madu-madu ya. Jadi pihak ketiganya simpan barang di kita 100 item, tapi kita nggak bayar 100 item ini di awal, tapi kita akan membayar nanti di akhir bulan setelah memperhitungkan dari 100 item ini yang laku terjual berapa. Kalau laku terjualnya 25, berarti kita akan bayarnya cuma 25. Kalau lakunya 50, akan kita bayar 50. Laku 100-100-nya kita akan bayar 100. Itu pengadaan rutin yang ada di Kimia Farma, forecasting dan konsinyasi. Terus juga cara pengendaliannya gimana, Bu? Kita ada uji petik, tapi semuanya sudah terekam di sistem kami. Udah nggak manual lagi uji petiknya. Ada stok opnam juga tiap 3 bulan sekali. Terus di kita juga untuk pengendalian stoknya ada evaluasi per minggu terkait ketersediaan stoknya. Bagaimana ketersediaan stok Pareto A-nya, gimana ketersediaan stok Pareto B-nya, gimana ketersediaan stok Pareto C-nya. Dan kita juga mengelola gimana caranya untuk pengadaan ini tidak over dan mengelola gimana untuk passive stoknya kecil. Kalau semakin tinggi pasif stoknya berarti ada modal yang terpendam, tidak terputar. Cash flow-nya nanti akan bermasalah. Ya, gitu. Merchandising mungkin nggak semuanya di apotek retail ada. Kalau di Kimia Farma jelas merchandising ini berperan penting dalam penataan visual informasi. Visual informasi itu kurang lebihnya singkatnya dibagi menjadi 2 area, non-medisin sama medisin. Nanti teman-teman akan lihat sendiri di apoteknya masing-masing, dilihat. Karena tiap-tiap apotek mempunyai kategori yang berbeda-beda. Gitu ya. Jadi teman-teman tentang merchandising ini lebih ke tata letak, gimana cara menata barang-barang soal informasi. Tergantung dari apa namanya masing-masing subkategorinya. Nanti ada vitamin, gimana nih nata vitamin. Tradisional medicine gimana, medisinnya gimana yang tablet, medisin yang sirup kayak gimana. Terus juga ada first aid-nya ditata seperti apa, terus ada beauty care-nya ditata seperti apa, ada paper and product ditatanya seperti apa, food supplement ditatanya seperti apa, alkas ditatanya seperti apa. Nanti teman-teman bisa lihat di masing-masing apoteknya ya. Nah, yang nggak kalah penting dari SDM, inventory, dan merchandising adalah kita mengelola pelanggan. Kenapa pelanggan ini penting? Bayangkan teman-teman, pelanggan ini adalah salah satu sumber potensi omset yang terjadi di outlet ya. Kalau nggak ada pelanggan, pasti nggak akan ada omsetnya kan teman-teman. Kalau berbicara tentang bisnis, pelanggan ini sangat penting. Gimana cara kita ngelola pelanggan? Dimulai dari pelanggan, dimulai dari pelanggan yang memang awalnya cuma beli 1 kali. Gimana caranya ini pelanggan biar bisa balik lagi? Itu.
Terus yang kedua, kita mengelola pelanggan yang sudah loyal. Gimana caranya pelanggan loyal ini kita jadikan sebagai keluarga dari Kimia Farma? Dalam artian, dimanapun pelanggan itu nanti dia tinggal, di mana pelanggan itu butuh obat, butuh vitamin, butuh alkes, atau sebagainya, dia hanya ingat Kimia Farma. Kita harus mengelola pelanggan sampai ke level sana. Gimana caranya, Bu? Kita sapa pelanggan secara berkala untuk obat-obatnya yang pemakai obat-obat degeneratif, suplemen rutin misalnya. Kita selalu promosikan tentang ada promo di Kimia Farma, kita adakan gathering seperti itu. Jadinya Kimia Farma juga sering mengadakan untuk acara-acara misalnya untuk para customer yang memang mengidap diabetes, misalnya atau hipertensi atau kolesterol, biasanya ada gathering gitu. Biasanya kita melakukan itu. Jadi pelanggan tuh harus kita kelola, harus kita treat. Makanya kalau di Kimia Farma, secara klinisnya kita harus pinter, secara bisnisnya juga kita harus jago. Gitu, nggak bisa berjalanan, cuman pinter bisnisnya aja nih, tapi klinisnya nggak bisa ya. Kalau kayak gitu, contohnya kalian bakal jualan suplemen aja, apa ya? Pasien yang nggak butuh, kalian akan jual aja terus. Tapi kalau itu semua beriringan, klinisnya jalan, bisnisnya jago, pasti itu akan terasa sama pelanggan. Oh iya, ya, bener ya, kata apoteker Muhammad Reza Mahendra, saya kalau didampingin sama food supplementnya garlic, hipertensi saya lebih terkontrol. Ditambah saya juga rutin minum amlodipinnya. Paham ya teman-teman? Jadi ngelola pelanggan tuh dari hal-hal kecil, dari responsifnya kita, dari handling komplainnya mereka, harus seperti apa. Lanjut ke marketing. Kalau marketing memang kalau untuk di apotik, kita ada terbentur sama undang-undang juga, jadi tidak terlalu bisa vulgar. Biasanya kita hanya marketingkan tentang apa namanya layanan kayak gitu ya. Terus juga misalnya tentang produk-produknya Kimia Farma yang memang bisa diiklankan. Biasanya dalam contoh golongan food suplemen biasanya ya kayak gitu. Itu bisa. Terus kalau keuangan itu kita biasanya ada di Monev tiap sebulan sekali, teman-teman. Kita ada laporan keuangan, laba rugi, eh, apa namanya, itu biasanya kita dalam sebulan sekali kita dikasih tahu gimana pencapaian terhadap target, gimana pencapaian terhadap tahun lalu, gimana biayanya, gimana ini HPP-nya, gimana marginnya, dan komposisi penjualannya bagaimana, itu akan dievaluasi tiap 1 bulan sekali. Seperti itu. Untuk jaminan mutu, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Ibu, saya izin bertanya. Boleh. Ya. Ini Ibu yang untuk jaminan mutu kan tadi ada pelayanan juga ya Bu. Kita kan maksudnya masih sebagai mahasiswa ya Bu ya. Di apotek berarti masih juga belajar. Nah ada beberapa misalkan kegiatan yang kita nggak Bu. Misalkan untuk pelayanan narkotik gitu Bu, atau enggak pelayanan psikotropik, apakah nanti kita harus didampingi oleh preseptor kita atau bagaimana? Kemudian Bu, untuk di beberapa apotek mungkin kan ada beberapa obat keras yang seharusnya perlu resep dokter. Nah, kalau misalkan nanti Bu ada pembeli, misalkan mau beli obat-obatan keras, dari kita sendiri, apakah kita bisa langsung melayani atau kita harus tanyakan dulu Bu? Seperti misalnya obat penahan nyeri gitu Bu. Kan itu logonya ada yang obat keras seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi itu tadi dalam pelayanan kefarmasian, teman-teman dalam jangka waktu 1 sampai 1 minggu awal, teman-teman harus pelajari dulu tipe-tipe apoteknya yang kayak gimana. Contoh kalau misalnya ada satu apotek di Kimia Farma Swanjana, dia ada dokter kejiwaannya, pasti akan banyak obat-obat psikotropik yang akan keluar. Teman-teman, yang tadi saya bilang di awal, kalau ada pasien menanyakan obat narkotik, psikotropik, OOT, atau prekursor, lebih baik langsung diarahkan ke karyawan Kimia Farma. Teman-teman jangan langsung menjas, oh ada Pak, walaupun teman-teman tahu stoknya ada misalnya. Jangan. Jadi
teman-teman itu di minggu-minggu awal pelajarin dulu karakteristik apoteknya seperti apa. Nanti pada saat minggu ketiga, minggu keempat, teman-teman baru boleh melakukan PIO. Itu pun masih didampingin sama apoteker yang berdinas, tidak dilepas. Ya, karena berkaitan dengan apa? Teman-teman berkaitan dengan nyawa orang, dengan apa namanya? Kesehatannya orang. Jangan sampai salah obat, amit-amit gitu ya, atau sampai ya salah obat, salah dosis dan sebagainya, amit-amit. Jangan sampai itu terjadi. Jadi teman-teman harus cross check yang tadi saya ceritakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan obat-obat yang reguler itu mungkin teman-teman bisa lebih leluasa memberikan informasi kepada customer ya, tapi tetap finalnya ada di uh, apa namanya di karyawan kami. Nah, tapi kalau teman-teman sudah dihadapi dengan obat narkotik, psikotropik, OOT, dan prekursor, tolong langsung arahkan ke onliner Kimia Farma atau apoteker Kimia Farma. Terus teman-teman soal medikasi itu kan kita lebih banyak berinteraksi dengan pasien ya, berinteraksi dengan pasien langsung, sedangkan kan teman-teman belum sah nih jadi apotekernya. Jadi teman-teman nanti boleh mengamati bagaimana apoteker-apoteker di apotik atau TTK-TTK di apotik itu melakukan soal medikasi sama customer. Nanti pada saat bimbingan, baik itu bimbingan sama PHM-nya atau APJ-nya atau sama APM-nya, teman-teman lakukan role play. Jadi teman-teman juga merasakan experience-nya gimana soal medikasi. Ya, kalau khawatirnya kalau teman-teman langsung soal medikasi ke customer, ada informasi-informasi yang kurang valid sehingga yang diminta kebutuhan oleh customer nggak terpenuhi. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman boleh ngelakuin semua pelayanan kefarmasian yang ada di PP nomor 51, tapi tetap harus di bawah kontrolnya kita. Ya, karena kan teman-teman juga namanya juga masih praktek. Ya, belum bisa dilepas 100% untuk langsung berhadapan dengan customer Kimia Farma. Nanti Pio boleh di minggu ketiga, minggu keempat. Nanti teman-teman, Teh, Kang, Pak, Bu, boleh nggak saya didampingin? Saya pengen nyerahin obat nih. Makanya itu teman-teman harus belajar dulu di seminggu, 2 minggu awal. Baca resepnya gimana, signalnya gimana, ada kontraindikasi enggak, dan sebagainya. Kayak gitu mungkin, Pungki. Nah, baik Bu. Jadi di minggu pertama istilahnya kita ada penyesuaian dulu ya Bu ya sama pendahuluan di apotek. Baru nanti minggu ketiga dan keempat baru kita boleh terjun langsung begitu ya Bu ya. Ya, biasanya kayak gitu ya. Nah, tapi balik lagi ya, nanti kan teman-teman akan mendapatkan prescriptor masing-masing. Makanya didiskusikan di awal, mau bagaimana teknisnya. Yang jelas kalau saya di awal ini tidak memperkenalkan teman-teman langsung melakukan PIO di minggu satu, minggu kedua ya. Siap Ibu. Terima kasih banyak. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Karena waktunya juga ini akan berbenturan sama materi kedua dan sekarang hari Jumat, ada ibadah sholat Jumat. Intinya untuk apoteker dia harus punya syarat FRA, Serkom, ijazah sumpah apoteker. Ini tuh salah satu untuk syarat membuat SIPA, surat izin praktek apoteker. Nanti kalau teman-teman berminat bergabung dengan kami, teman-teman wajib mengurus legalitas SIPA. Oke? Begitupun dengan TTK. TTK itu harus punya STR, ijazah sama sumpah asisten apoteker. Buat apa? Buat nanti SIK TTK. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman kan tadi saya bilang, nanti teman-teman ada yang ditempatkan di apotek kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Apa sih Bu yang ngebedain apotek kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu biasanya klasifikasinya pertama secara umum berdasarkan omset. Ya, omsetnya apotek kelas 1 kalau di UB Bandung sekarang ada di apotek Kimia Farma Sulanjana, Kimia Farma 11, sama Kimia Farma 43. Di sana rata-rata omsetnya 1 miliar. Ya. Nah, struktur organisasi pun pasti akan berbeda dibanding dengan apotek-apotek lainnya. Karena pasti jumlah SDM yang diperlukannya juga jumlahnya lebih banyak. Biasanya kisaran dari 10 sampai 12 orang untuk di apotek kelas 1. Nah, struktur organisasinya biasanya farmasi manager, ada supervisor, ada APING, baru ada TTK. Gitu ya. Nah, untuk di kelas 2, biasanya ini karyawannya berkisar antara 8 orang sampai 9 orang.
Strukturalnya masih sama, farmasi manager, di bawahnya ada supervisor, ada aping, di bawahnya ada TTK, D3 atau S1. Nah, untuk di apotek kelas 3 dan kelas 4, ini secara umum, strukturalnya hanya ada 2 leveling, farmasi manager, aping, dan TTK. Nah, biasanya untuk karyawan di apotek kelas 4 hanya 4 orang. Terdiri dari 1 farmasi manager, yang statusnya apoteker, apoteker pendamping, dan 2 TTK. Untuk di apotek kelas 3 biasanya beragam karyawannya, ada yang 5 karyawan, ada yang 6 karyawan. Biasanya komposisinya 2 apoteker, 1 sebagai farmasi manager, 1 sebagai apoteker pendamping, 3-nya TTK. Seperti itu susunan struktur organisasinya. Materi dari saya cukup sekian. Ada yang mau ditanyain nggak dari materi yang tadi udah saya sampaikan? Ini pada diem tuh ngerti apa enggak ya teman-teman? Tolong diberikan feedbacknya. Ada yang, Bu, saya mau diulangi tentang part ini, soalnya Ibu ngomongnya cepet banget, boleh. Kak, kenapa saya ngomongnya cepat? Kalau pelan-pelan saya jadi lupa soalnya. Sok, ada yang mau diulangin nggak? Boleh Bu, diulang yang bagian kelas tadi Bu. Oke. Kelas kimia farma apotek itu dibagi menjadi 4 kelas. Biasanya umumnya berdasarkan omset. Terus juga ada penilaian lain seperti laba dan sebagainya. Nah, untuk di kimia farma unit misi Bandung, semuanya tuh ada kelas apoteknya. Kelas 1 ada, kelas 2 ada, kelas 3 ada, kelas 4 ada. Yang membedakan lagi itu apapun dari jumlah karyawan dan dari struktur organisasinya. Kalau apotek kelas 1 biasanya berkisar karyawannya dari 10 sampai 12 karyawan. Kalau kelas 2 biasanya berkisar 8 sampai 9 karyawan. Kalau kelas 3 5 sampai 6 karyawan. Kalau kelas 4 biasanya 4 karyawan. Untuk struktur organisasinya, kelas 1 dan kelas 2 biasanya farmasi manager, itu di bawahnya ada supervisor, ada apoteker pendamping, dan ada TTK. Kalau untuk kelas 3 itu hanya, dan kelas 4 itu hanya ada farmasi manager, apoteker pendamping, dan tenaga teknis kefarmasian. Yang membedakan itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Ibu izin bertanya, Bu. Boleh. Ibu, sebelumnya saya sudah konfirmasi ke preseptor. Eh, Beliau menyampaikan katanya masuknya tuh hari Minggu. Nah, terus saya sudah konfirmasi ulang juga kepada beliau bahwa menurut Ibu Dery bahwa PKPAT-nya mulainya tanggal 1. Tapi katanya gak apa-apa tanggal 2 aja. Bagaimana ya, Bu? Ya, beruntunglah kamu Kurnia Agustin punya preseptor yang sangat baik hati ya. Ikutin aja, cuman harusnya sih kami kan mengikuti arahan dari kampus masing-masing per tanggal 1 ya, karena biar semua apa materinya bisa diberikan sama teman-teman. Nanti juga akan saya informasikan setelah pembakalan ini kepada ke seluruh preseptor biar semuanya eh, satu arahan ya. Oke, tadi masing-masing koordinator dari Unpad ada em, siapa ya panggilannya? Menora, UBK ada Diki, Unjani tadi siapa? Alina, UBTH tadi belum ada. UBTH siapa ya jadinya tadi koordinatornya? Dari UBTH belum gabung deh tadi. Belum? Ada kok. Rio Romario, Orni Aulia Hakim, Kurnia Agustin juga dari UBTH. Ini memang hanya 3 orang ya? Kalau di listnya kan 5 orang nih. Ada 6 orang, ada 5 orang Ibu. Oh, kalian belum rename ya, jadinya nggak ke absen sama saya. Oke, UBTH clear ya semuanya. Terus Sanata Dharma 2 orang di KF 58 ya? Betul, Bu. Ya, udah clear semuanya.